Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ananta dengan NPM 2213023053 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan struktur atom dan sifat periodik unsur. Adapun pokok bahasannya, yang pertama ada struktur atom, yang kedua ada perkembangan model atom, dan yang ketiga adalah sifat periodik unsur. Yang pertama ada struktur atom. Atom adalah unit dasar dari materi. Ini adalah struktur yang paling kecil dari unsur kimia yang masih mempertahankan sifat-sifat kimiawi unsur tersebut. Atom terdiri dari 3 partikel subatomik, yaitu ada proton, elektron, neutron. Proton memiliki muatan positif, elektron memiliki muatan negatif, sedangkan neutron itu tidak bermuatan atau netral. Proton dan neutron itu terletak di inti atom yang padat, sementara elektron itu mengorbit di inti dalam kulit elektron yang berbeda-beda. Sebelum dicetuskannya struktur atom tadi, terdapat berbagai macam perkembangan model atom yang diteliti oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama ada model atom yang paling sederhana, yaitu model atom Dalton, yang dikemukakan oleh John Dalton, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris. Menurut model atom ini, atom merupakan bola pejal yang tidak bermuatan. Selain itu, menurut teori atom ini, atom merupakan kesatuan terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Sayangnya, teori Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Padahal, listrik adalah elektron yang bergerak. Ia tidak sempat membuktikan partikel lain yang menghantarkan arus listrik. Teori Dalton ini dianut hingga ratusan tahun kemudian hingga akhirnya dipatahkan oleh ilmuwan setelahnya. Perkembangan model atom yang kedua adalah model atom Thomson. Sesuai dengan namanya, model atom ini ditemukan oleh Joseph John Thomson. Model atom Thomson berbentuk seperti roti kismis. Hal ini dikarenakan atom merupakan bola padat bermuatan positif dengan partikel negatif, yaitu elektron, yang tersebar di dalamnya. Selain itu, muatan positif dan negatif pada atom tersebut ini jumlahnya sama. Model atom ini dibuktikan dengan penelitian Thomson yang menggunakan sinar tabung katoda. Sayangnya, model atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Thomson melakukan eksperimen menggunakan tabung Crookes atau tabung sinar katoda. Thomson menemukan bahwa sinar dari tabung katoda dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Hal tersebut menunjukkan keberadaan partikel bermuatan negatif pada sinar katoda yang kemudian dinamai dengan elektron. Dari penemuan inilah, Thomson menyangkal gagasan bahwa atom adalah substansi paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Model atom yang ketiga adalah model atom Rutherford yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Dalam teori atom ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang dikelilingi dalam lintasannya. Selain itu, massa atom ini terpusat di inti atom dan sebagai besar volume tersebut merupakan ruang hampa. Hal ini dibuktikan dari hasil percobaan penembakan logam sinar alpha yang dikenal juga dengan percobaan Geiger-Marchut. Percobaan Geiger-Marchut dilakukan dengan menembakkan partikel alpha ke lapisan tipis keemasan. Partikel alpha yang terpancar melalui lubang didapat menghasilkan hasil gambar yang tajam. Sementara jika dipancarkan lewat mika justru akan buram. Hal inilah yang membuat Rutherford mematahkan teori atom Thomson bahwa sebagian besar atom adalah ruang kosong yang kecil, padat, dan muatan yang positif. Namun, model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron menyertai inti ini disertai pemancaran energi. Ini menyebabkan lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dari lintasannya. Makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Model atom yang keempat adalah model atom Bohr yang dicetuskan oleh Niels Bohr dan Ernest Rutherford pada tahun 1913. Dalam model atom Bohr, dinyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron dan dikelilingi oleh elektron yang berputar di
di dalam orbitnya. Orbit ini dikenal sebagai kulit atom. Namun, model atom Bohr ini memiliki radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Yang terakhir, ada model atom mekanika kuantum, merupakan model atom yang paling modern. Atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah kebolehjadian yang ditemukan elektron dinamakan orbital. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama akan membentuk subkulit. Kumpulan beberapa subkulit akan membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Menurut teori ini, ada 4 jenis orbital yaitu S, P, D, F. Model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut sebagai model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku hingga saat ini. Selanjutnya terdapat tabel periodik. Tabel periodik adalah suatu bentuk tabel yang berisi susunan unsur-unsur kimia berdasarkan nomor-nomor yang dimilikinya. Nomor atom yang tersusun tersebut berisi sejumlah proton dalam konfigurasi elektron tertentu dengan kesamaan sifat yang dimiliki unsur kimia. Tabel periodik ini terbagi dalam 4 blok, yaitu blok S, P, D, dan F. Dalam satu periode atau baris, di bagian kiri itu menunjukkan sifat logam, sedangkan di bagian kanan itu menunjukkan sifat non-logam. Adapun sifat periodik unsur yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak inti atom sampai kulit terluar. Sifat periodik unsur berdasarkan jari atom dapat dilihat pada layar yang sudah saya buat menggunakan aplikasi Webmo, yaitu pada unsur yang segolongan dalam tabel sistem periodik. Semakin ke bawah, jumlah kulitnya akan semakin banyak sehingga jari-jari atom akan semakin besar. Sedangkan jari-jari atom unsur seperiode dalam tabel sistem periodik semakin ke kanan akan semakin kecil. Hal ini terjadi karena jumlah elektron semakin ke kanan semakin banyak yang menyebabkan gaya elektron yang semakin kuat. Yang kedua ada energi ionisasi. Energi ionisasi yaitu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron pada kulit terluar. Jika gaya tarik inti dan elektron terluarnya lemah, dengan energi ionisasi kecil, elektronnya akan mudah lepas. Sifat-sifat periodik unsur berdasarkan energi ionisasinya, yaitu pada unsur dalam satu golongan. Semakin ke bawah, energi ionisasinya akan semakin kecil. Hal ini terjadi karena semakin ke bawah, gaya tarik inti semakin lemah, sehingga elektron akan mudah lepas. Sedangkan energi ionisasi unsur dalam satu periode semakin ke kanan akan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan semakin kuat muatan intinya. Maka, makin besar energi ionisasi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari intinya. Dapat dilihat pada grafik, energi ionisasi dari unsur helium lebih besar dari unsur hidrogen. Untuk mengetahui energi ionisasi sebuah molekul, kita dapat menggunakan aplikasi Avogadro. Kali ini kita akan membuat molekul PCl3, di mana kita klik dulu unsur P, kemudian cabangnya diganti dengan Cl. Setelah itu kita klik attention dan klik optimize geometry. Setelah itu kita klik attention lagi dan pilih molecular methane dan pilih calculate energy. Di sini terdapat energi ionisasi dari PCl3. Sifat yang ketiga ialah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibutuhkan atau dilepaskan oleh atom netral untuk menerima satu elektron menjadi ion negatif dalam wujud gas. Pada suatu golongan, afinitas elektron akan berkurang dari atas ke bawah karena pada atom bagian bawah ini cenderung lebih sulit menerima elektron. Sedangkan afinitas elektron dalam suatu periode akan bertambah
bertambah dari kiri ke kanan. Hal ini terjadi karena muatan inti semakin positif dan jumlah kulit yang tetap, sehingga daya tarik inti terhadap elektron akan semakin kuat untuk ditangkap. Sifat yang keempat ada elektronegativitas. Elektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron ke pihaknya dalam membentuk ikatan. Jika elektronegativitas suatu atom semakin besar, maka semakin mudah dalam menarik elektron untuk membentuk ikatan. Dari atas ke bawah, elektronegativitas unsur semakin kecil. Adapun dari kiri ke kanan, elektronegativitas unsur semakin besar. Keelektronegatifan unsur pada tabel periodik ini berbanding lurus dengan energi ionisasi dan afinitas elektronnya. Makin besar energi ionisasi dan afinitas elektronnya pada suatu unsur, maka semakin besar pula elektronegatifannya. Di sini, saya menggunakan aplikasi Webmo untuk mencari elektronegativitas dari unsur PCl3. Dapat dilihat, terdapat banyak sekali elektronegativitasnya. Ini merupakan model yang pertama. Ini merupakan model yang ketiga.